Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yuyurianda. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester Sejarah Kebudayaan Sunda mengenai unsur religi, unsur bahasa, unsur organisasi sosial, dan kesenian dalam rumpun tari serta bentuk keseniannya. Langsung saja ke materi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang jaranan atau kuda lumping, yang dimana memiliki 4 unsur, yaitu unsur religi yang meliputi ritual, media dakwah, unsur bahasa yang meliputi gerak, unsur lapisan sosial yang meliputi kalangan masyarakat, unsur kesenian yang meliputi acara hiburan, pertunjukan, dan upacara. Selanjutnya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu jaranan atau kuda lumping. Kesenian kuda lumping semula dikenal sebagai kesenian jatilan, yang selanjutnya dikenal sebagai kuda jaran kepang. Kuda lumping menjadi nama yang lebih populer dibandingkan dengan kedua nama sebelumnya. Jatilan berasal dari kata jatil yang mengandung arti yang menimbulkan refleks melonjak sebagai tanda mencapai kebahagiaan. Ini tersirat oleh tarian yang diilhami oleh cerita Panji Asmorobangun dengan Dewi Sakartaji. Kesenian jaran kepang juga terkenal sepanjang Pulau Jawa, mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, sampai Jawa Timur. Dikenal luas masyarakat sebagai salah satu tari tontonan. Disebut juga jaran kepang karena tarian ini mempergunakan alat peraga berupa jaranan atau kuda-kudaan yang bahannya terbuat dari bambu yang dianyam. Sedangkan kuda lumping juga mempunyai arti yang sama karena lumping berarti kulit bambu yang dianyam secara bebas, dapat diartikan sebagai pertunjukan dengan kuda-kudaan yang terbuat dari bambu anyaman atau kulit bambu. Jaran kepang memiliki unsur religi. Dahulu kala, kesenian ini dijadikan sebagai media dakwah oleh para wali di Pulau Jawa. Seiring dengan perkembangan waktu, kesenian jaranan terpolarisasi dengan sejumlah paham keagamaan dan politik, yang menjadikan kesenian ini teralienasi bahkan terstigma sebagai kesenian yang diharamkan. Dalam perspektif keagamaan, kesenian jaranan dipersoalkan karena penampilannya yang menyuguhkan atraksi kesurupan, kekebalan, sesaji, dan kekuatan magis. Sedangkan dalam perspektif politik, kesenian ini pernah dijadikan sebagai alat propaganda lekra atau sayap kesenian PKI untuk menghantam penganut umat beragama, terutama umat Islam. Meliputi unsur bahasa. Kesenian jaranan adalah suatu seni yang dalam bentuknya lebih mengutamakan unsur keseragaman gerak, pola gerak, serta komposisi pola lantai telah ditata sedemikian rupa dengan pertimbangan nilai estetik dan unsur pakem yang ada agar nilai-nilai budaya bangsa yang ditampilkan dalam kesenian ini tetap terjaga. Meliputi unsur lapisan sosial. Kesenian kuda lumping adalah salah satu bentuk kesenian tradisional kerakyatan yang dihias menyerupai prajurit menggunakan kuda-kudaan yang disebut kuda kepang dengan diiringi oleh musik, gamelan, dan gending atau lagu. Sampai saat ini kesenian kuda lumping masih hidup dan berkembang. Ini berarti memiliki fungsi yang masih dirasakan oleh sejumlah masyarakat yang menikmati tontonan kesenian jaran kepang atau kuda lumping ini. Yang tercatat masih memiliki kesenian kuda lumping ini antara lain Kabupaten Magelang, Semarang, Kendal, Pekalongan, Batang, Tegal, Pemalang, Wonosobo, dan Temanggung. Masing-masing kabupaten memiliki ciri khas. Setiap daerah pun memiliki kebiasaan mempertunjukkan rakyat dalam menyambut tamu yang dihormati. Unsur kesenian. Kesenian jatilan merupakan pertunjukan rakyat yang menggambarkan kelompok orang pria atau wanita sedang naik kuda dengan membawa senjata yang dipergunakan untuk latihan atau gladi perang para prajurit. Kuda yang dinaiki adalah kuda tiruan yang terbuat dari bambu.
Jumlah penarinya mencapai 30 orang. Di antaranya tokoh raja, prajurit, raksasa, hanoman, pentul, dan barongan. Jika dilihat ritmis tarian kuda lumping ini sepertinya merefleksikan sebagai semangat heroisme dan aspek kemiliteran zaman dulu, yaitu sebuah pasukan kavaleri berkuda. Ini bisa dilihat dari gerakan seni tari kuda lumping yang dinamis, ritmis, dan agresif. Layaknya gerakan pasukan berkuda di tengah medan peperangan. Kesenian kuda lumping sering dipertontonkan sebagai salah satu acara hiburan seperti 17-an Agustus, Tahun Baru Islam atau Malam Suroan, dan upacara perkawinan. Di beberapa daerah pun, kuda lumping sering dijadikan sebagai salah satu kesenian yang dipertontonkan untuk menyambut tamu yang dihormati. Pertama, kesenian jaranan mulai muncul sejak abad ke-10 Hijriah, tepatnya pada tahun 1041 atau bersamaan dengan Kerajaan Kahuripan, dibagi menjadi dua, yaitu bagian timur Kerajaan Jenggala dengan ibu kota Kahuripan dan sebelah barat Kerajaan Panjalu atau Kediri dengan ibu kota Dahapura. Kisah kemunculan kesenian jaranan ini dapat dibaca dalam cerita Dewi Songgolangit. Kedua, kesenian jaranan sudah tumbuh dan berkembang sekitar abad 14 sampai 15 Masehi. Masyarakat mengenal tarian ini sebagai sebuah tarian yang identik dengan unsur magis. Pada tarian aslinya, para penari jatilan menari secara terus-menerus sambil berputar, hingga salah satu dari mereka mengalami trans atau semacam kesurupan. Penari ini akan meraih apa saja yang ada di depannya, termasuk pecahan kaca, memakan rumput, mengupas kelapa dengan gigi, dan adegan-adegan yang kelihatannya tidak masuk akal lainnya. Penari mengunyah kaca seperti kudapan yang enak dan nikmat. Bagi sebagian penonton, adegan trans ini yang menjadi tontonan yang sangat mengasyikkan. Fungsi pertunjukan mengalami perubahan sangat nyata. Kalau dulu lebih banyak berfungsi sebagai pertunjukan yang diselenggarakan ketika upacara tradisional, misalnya ketika berlangsung upacara bersih desa, kini lebih banyak berfungsi sebagai penyambutan tamu atau hiburan sendiri. Dengan demikian, pementasannya tidak lagi terikat oleh waktu dan tempat, tetapi dapat diselenggarakan di sembarang tempat. Kesurupan muncul sebagai akibat dari bunyi-bunyian yang khusus dan berirama statistik dengan gerakan yang monoton. Pemain menari dengan keyakinan akan datangnya roh-roh. Sesuai dengan perkembangan zaman, kuda lumping tidak lagi dipertunjukkan dengan pemain yang kesurupan. Bentuk tari kuda lumping jenis baru berkembang di beberapa tempat. Kuda lumping sudah dikembangkan dengan kreasi baru, sehingga gerak tari tidak lagi monoton. Para seniman dan seniawati dengan gerakan-gerakan baru yang dinamis dan indah sehingga dapat diterima oleh masyarakat luas. Saya akan menampilkan sedikit cuplikan video dari kesenian jaranan atau kuda lumping, sekaligus untuk menutup presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.